Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى بالقرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin sidang jamaah salat Jum'ah Masjid Al-Fajar yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak mencurahkan kenikmatannya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat dan nikmat panjang umur, sehingga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat beribadah di bulan Ramadan tahun ini. Kita berharap mudah-mudahan Allah berkenan menerima seluruh amal ibadah kita yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, hari ini masuk hari ke-18, artinya kita sudah melewati separuh lebih. Maka pada kesempatan ini khotib mengingatkan untuk diri khotib dan untuk kita semua bahwa Ramadan ini adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk dapat meraih takwa, puasa dan segala ibadah yang mengiringnya. Pada akhirnya kita berharap agar itu semua dapat menghantarkan kita kepada ketakwaan. Dan belum tentu tahun depan kita masih bisa bertemu dengan Ramadan. Untuk itu pesan yang saya sampaikan untuk diri saya dan kita semua, mari kita maksimalkan sisa Ramadan tahun ini. Sekali lagi mari kita maksimalkan ibadah di hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini. Karena sekali lagi tahun depan belum tentu kita masih dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Dan salah satu yang telah disampaikan oleh pengurus DKM adalah agenda iktikaf. Dan ini bagian dari sunnah Rasulullah, senantiasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan mari kita sama-sama kita mengikutinya sebagai ikhtiar kita untuk memaksimalkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Di samping kita berusaha meningkatkan amal ibadah yang lain, infak kita, zikir kita, tilawah kita, sholat malam kita, mari kita sama-sama berusaha kita tingkatkan sehingga pada akhir Ramadan nanti mudah-mudahan kita semua mendapat predikat muttaqin, orang yang bertakwa insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, makna takwa, ada sebuah dialog antara Umar bin Khattab dengan Ubay bin Ka'ab. Ketika itu Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, wahai saudaraku, apakah yang dinamakan takwa itu? Maka Ubay bin Ka'ab kemudian kembali bertanya, wahai saudaraku, apa yang engkau lakukan kalau seandainya engkau berjalan dan jalan itu penuh dengan duri? Maka Umar bin Khattab mengatakan, saya akan hati-hati. Kemudian Ubay bin Ka'ab mengatakan, itulah takwa. Takwa itulah kehati-hatian kita dalam menjalani kehidupan ini. Agar apa? Agar kita senantiasa berada di jalan kebenaran, di jalan Allah SWT. Dan sebaliknya agar kita terhindar dari jalan yang membuat Allah SWT murka. Menurut Ali bin Abu Thalib menjelaskan makna takwa itu ada 4. Pertama adalah al-khauf minal jalil, takut kepada Allah SWT. Jadi inilah makna yang pertama yang mari kita hadirkan dalam diri kita.
kita mempunyai perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita membuktikan bahwa kita takut kepada Allah? Pertama adalah kita berusaha taqarrub ilallah, berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah. Takutnya kita kepada Allah berbeda dengan takutnya kita kepada binatang buas. Kalau kita takut kepada binatang buas, maka kita berusaha untuk tidak mendekat, tidak bertemu dengan binatang buas tersebut. Tetapi bukti takut kita kepada Allah senantiasa kita berusaha taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah melalui wasilah-wasilah yang diajarkan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Bisa melalui cara saum, puasa seperti yang kita lakukan ini. Bisa melalui cara sholat, bisa dengan memperbanyak zikir, bisa dengan infak, bisa dengan sedekah. Inilah cara-cara dalam rangka untuk kita mendekatkan diri kepada Allah yang diajarkan oleh Allah SWT dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, bukti bahwa kita takut kepada Allah adalah bagaimana kita berusaha, kita menghindar, kita menjauhkan dari segala perbuatan yang membuat Allah SWT murka, perbuatan yang bisa mendatangkan siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala. Segala perbuatan maksiat harus kita jauhi. Inilah bukti bahwa kita takut kepada Allah SWT. Maka hadirin sekalian, sekali lagi inilah salah satu sifat yang mari kita hadirkan dalam diri kita masing-masing, perasaan takut kepada Allah, dengan cara kita taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, dan dengan cara kita berusaha menjauhi perbuatan maksiat yang bisa menyebabkan datangnya murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna takwa yang kedua adalah al-amalu bitanzil. Bagaimana kita berusaha beramal sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah SWT, yaitu Al-Quran. Di samping juga sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Dalam surat An-Najm ayat 2 dan 3, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu sesuai dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tetapi apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah wahyu dari Allah SWT. Maknanya al-amal bitanzil, beramal sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah, adalah beramal sesuai dengan Al-Quran dan sunnah atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga hadirin sekalian jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita senantiasa hari-hari kita salah satu agendanya dengan mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Rasulullah. Agar apa? Agar amal kita senantiasa terarah, amal kita benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian makna yang ketiga adalah ar-ridho bil qalil, merasa ridho dengan pemberian Allah walaupun sedikit. Sebagai manusia tentu kita berharap agar Allah memberikan rizki yang cukup kepada kita, yang dengan rizki ini kita bisa memenuhi kebutuhan pokok kita dan keluarga kita, bisa berinfak, bisa membantu orang lain. Tetapi kadang-kadang harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Maka sikap orang yang bertakwa ketika mendapatkan pemberian Allah walaupun itu hanya sedikit atau barangkali kurang adalah sikap ridho, sifat qanaah, menerima apapun pemberian dari Allah SWT setelah kita berusaha, berikhtiar sesana manusiawi, bekerja keras, tetapi ketentuan Allah itulah yang harus kita terima dan harus kita syukuri. Maka hadirin sekalian, jamaah Jumat rahimakumullah, seberapapun nikmat dari Allah harus kita syukuri. Maka dengan syukur itu Allah menjanjikan akan menambah kembali nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Jika kita bersyukur, la azidannakum, maka sungguh Allah akan menambahkan nikmatnya. Dan barang siapa kita kufur, maka sungguh siksa Allah sangat pedih. Maka sebagai bukti syukur atas nikmat Allah yang kita terima adalah pertama, kita mengakui bahwa semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita banyak menyebut nikmat Allah. Dalam surat Ad-Duha ayat terakhir, fa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Terhadap nikmat Tuhanmu, maka sebutlah nikmat tersebut. Kita menyampaikan, alhamdulillah saya mendapatkan kenikmatan. Misalnya usaha saya lancar, jabatan saya naik, atau gaji saya meningkat dan sebagainya. Itu adalah bagian dari nikmat Allah yang disunahkan kita, diperintahkan kita untuk menyebut. Kemudian yang ketiga, bukti rasa syukur kita atas nikmat Allah adalah bagaimana kita memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kepada Allah agar kalian bersyukur. Maka hadirin sekalian, jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita manfaatkan kesehatan yang Allah berikan kepada kita untuk kita beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan kita manfaatkan untuk semuanya, untuk kebaikan. Dan seluruh nikmat yang lainnya, panca indera kita, seluruh tubuh kita, mata kita, telinga kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita, itu adalah semuanya adalah nikmat dari Allah SWT, yang mari sebagai bukti syukur kita adalah kita memanfaatkan itu semua dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian makna yang keempat adalah al-ishtidad li yaumir rahil. Bagaimana kita mempersiapkan untuk hari ketika kita meninggal dunia, atau mempersiapkan hari setelah kematian kita, atau mempersiapkan akhirat kita. Hadirin sekalian, dalam surat Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, hari akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Hadirin sekalian, kita diperintahkan oleh Allah untuk mengevaluasi, memperhatikan persiapan apa yang sudah kita lakukan, amal soleh apa yang sudah kita lakukan sebagai bekal menghadap Allah di akhirat nanti. Bahkan Rasulullah dalam sebuah hadisnya menyatakan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang dapat menundukkan nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan orang yang beramal untuk kehidupan setelah kematian. Artinya beramal, mempersiapkan diri untuk akhirat. Itulah al-kayyis. Itulah orang yang cerdas menurut Rasulullah SAW. Maka mari kita semua berusaha untuk menjadi yang cerdas, dengan berusaha mempersiapkan diri kita ketika Allah masih memberikan kesempatan hidup di dunia ini. Maka bagi seorang mukmin, dunia ini adalah ladangnya akhirat. Dunia ini adalah tempat untuk beribadah, tempat untuk membuktikan ketaatan kepada Allah, tempat untuk kita mengumpulkan pahala sebanyak mungkin yang akan kita bawa ketika kita menghadap Allah di akhirat nanti. Inilah 4 makna takwa menurut Ali bin Abi Thalib. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى بالقرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة الله أكبر الله